Pernah nggak sih kamu mikir gimana caranya mesin bisa berpikir seperti layaknya manusia, bisa memahami bahasa, mengenali wajah, dan bisa membuat keputusan sendiri? Ya, itu semua tidak terlepas dari fondasi utama yaitu matematika. Tanpa matematika tidak akan ada yang namanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang kita kenal seperti sekarang ini. Matematika bukan cuma tentang angka di papan tulis, tetapi tentang pola, logika, dan cara berpikir sistematis. Dengan itu, mesin bisa belajar dan beradaptasi seperti kita layaknya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Asna Puspadewi, moderator dari kelompok 1, dan juga ada rekan-rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan matematika dan AI, data science, serta decision tree. Matematika memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan AI dan data science, di mana data science merupakan gabungan dari matematika dan AI. Matematika menjadi fondasi utama dalam AI dan data science, yang memungkinkan untuk pengolahan data, pemodelan machine learning, serta pengambilan keputusan yang lebih akurat. Dalam data science, machine learning digunakan untuk membentuk suatu proses yang disebut sebagai machine learning process, yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama dataset, yang kedua machine learning algorithms, dan yang ketiga knowledge. Jadi, apa sih definisi dari ketiga komponen ini? Yang pertama, dataset. Dataset adalah kumpulan data yang menjadi bahan dalam proses data science. Kemudian, machine learning algorithms adalah alat atau metode matematika yang digunakan dalam machine learning untuk melatih komputer agar bisa belajar dari data. Secara umum, algoritma machine learning itu terdiri dari 5 jenis utama, yaitu yang pertama estimation atau estimasi, yang kedua forecasting atau peramalan, yang ketiga classification atau klasifikasi, yang keempat clustering atau pengelompokan, kemudian yang kelima itu association atau asosiasi. Adapun pengertian dari knowledge adalah hasil dari proses data science. Selanjutnya kita akan membahas salah satu jenis algoritma machine learning, yaitu decision tree. Menurut Roca dan Maimon pada tahun 2015, decision tree atau pohon keputusan adalah salah satu metode klasifikasi yang bekerja membagi ruang data secara bertahap menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan homogen. Metode ini menggunakan struktur pohon berakar, yaitu pohon terarah dengan satu simpul utama yang disebut akar. Simpul akar tidak memiliki sisi masuk, sedangkan semua simpul lainnya memiliki tepat satu sisi masuk. Berikut sebuah pohon keputusan yang digunakan untuk menilai apakah seorang pelanggan akan merespon atau tidak terhadap surat langsung atau direct mailing. Simpul internal digambarkan sebagai lingkaran, sedangkan daun digambarkan sebagai segitiga. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan matematika dan AI, data science, dan decision tree. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kontribusi aljabar dalam mendukung pengembangan AI. Aljabar linear memungkinkan data dipresentasikan dalam bentuk vektor, matriks, dan tensor, sekaligus menjadi dasar bagi operasi penting AI seperti perkalian matriks, dekomposisi, dan perhitungan gradien. Kemudian, di sini ada contoh penerapan aljabar dalam mendukung pengembangan AI. Yang pertama, ada randomized linear algebra. Tujuannya mempercepat perhitungan matriks besar tanpa harus menghitung semuanya secara detail. Contohnya e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee yang bisa menemukan pola belanja pengguna lebih cepat untuk rekomendasi produk. Kemudian untuk contoh kedua ada matrix factorization. Tujuannya memecah matriks besar menjadi bagian-bagian lebih kecil agar pola tersembunyi dapat dikenali. Contohnya seperti Netflix atau Spotify untuk memprediksi
film atau lagu yang mungkin disukai oleh pengguna berdasarkan data rating atau preferensi dari orang lain. Kemudian contoh yang ketiga atau terakhir ada tensor decomposition. Tujuannya untuk menemukan pola tersembunyi dalam data multidimensi. Contohnya seperti Google Translate yang mempelajari hubungan antara kata dan konteks dalam berbagai bahasa sehingga terjemahan lebih natural. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian peran kalkulus dalam kecerdasan buatan. Nah, sebelum masuk ke materi, teman-teman pernah tidak berpikir kenapa HP bisa terbuka hanya dengan melihat wajah pemiliknya, dan kenapa YouTube bisa tahu rekomendasi film atau video yang sesuai dengan selera kita? Nah, semua itu bukan hanya kebetulan, jawabannya ada pada kalkulus. Seperti yang kita ketahui bahwa kalkulus adalah cabang matematika yang mempelajari perubahan. Nah, perubahan ini sangat penting di AI karena data itu sifatnya dinamis dan selalu berubah. Ada dua bagian utama yang sangat penting. Yang pertama, kalkulus diferensial. Yang berfokus pada turunan digunakan untuk menganalisa laju perubahan, kecepatan, dan percepatan. Yang kedua itu kalkulus integral yang berfokus pada luas, volume, dan akumulasi. Dalam dunia AI, kedua konsep ini dipakai untuk memahami pola data, mengoptimalkan algoritma, dan membuat sistem jadi lebih cerdas. Ibaratnya, kalkulus itu adalah bahan bakar yang membuat AI bisa berjalan. Contoh penerapannya yaitu kalkulus dipakai untuk menganalisa kinerja algoritma. Di sini konsep kalkulus diferensial berperan. Dengan adanya turunan, algoritma dapat disesuaikan supaya bisa bekerja lebih optimal, mengurangi kesalahan, dan menghasilkan prediksi yang lebih baik. Selanjutnya, kalkulus juga digunakan dalam machine learning. Contoh yang sering kita temui adalah sistem pengenalan wajah, pengenalan suara, dan berbagai aplikasi lainnya. Jadi kalau kita membuka HP Fetch Uncle untuk menggunakan voice recognition, itu semua berjalan berkat adanya perhitungan kalkulus di dalam sistem. Kemudian yang terakhir itu kalkulus juga berperan penting dalam grafika komputer, khususnya dalam pengembangan algoritma dan teknik visualisasi yang kompleks serta realistik. Misalnya dalam pembuatan film, animasi, atau game dengan grafis 3D. Perhitungan kalkulus membantu simulasi cahaya, bayangan, dan gerakan sehingga hasil visual terlihat sangat nyata dan memukau. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran probabilitas dalam AI. Probabilitas memiliki peranan penting dalam kecerdasan buatan atau AI untuk membantu sistem dalam menghadapi ketidakpastian dalam dunia nyata. Dengan probabilitas, AI dapat membuat keputusan yang tepat meskipun data yang diterima tidak lengkap atau mengandung kesalahan. Banyak algoritma pembelajaran mesin seperti naive Bayes dan Bayesian Network mengandung konsep probabilistik untuk memprediksi hasil dan mengenali pola dari data. Selain itu, probabilitas juga digunakan dalam pemrosesan bahasa alami, pengenalan suara, serta pengambilan keputusan pada sistem otonom seperti mobil tanpa pengemudi. Secara keseluruhan, probabilitas membantu AI mampu berpikir lebih logis, adaptif, dan realistis dalam memahami serta merespon lingkungan yang penuh ketidakpastian. Di sini saya akan membacakan materi tentang peran optimisasi dalam AI. Optimalisasi memiliki peran fundamental dalam kecerdasan buatan karena menjadi dasar dalam mengatasi tantangan komputasi seperti kompleksitas, algoritmik, dan kebutuhan stabilitas ketika data semakin besar. Proses optimisasi memungkinkan efisiensi perhitungan tanpa mengorbankan kualitas hasil, sehingga model dapat dijalankan lebih cepat dan akurat pada skala besar. Misalnya, pada model regensi linier sederhana yang dapat
yang dapat digunakan untuk memprediksi harga rumah. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian materi peran optimisasi dalam AI untuk contoh manual dalam memprediksi harga rumah. Misalnya, kita ingin membuat AI yang bisa memprediksi harga rumah berdasarkan luas rumah. Dataset yang telah ditampilkan di layar ini menunjukkan bahwa luas rumah sebagai X, harga rumah sebagai Y, di mana untuk nilai X-nya atau luas rumahnya itu dari 30, 50, 70, dan untuk harga rumahnya sebagai Y dari nilai 50, 80, dan 110. Untuk memprediksi harga rumah, kita menggunakan model regresi linear, yaitu YH sama dengan WX ditambah B, di mana YH-nya itu sama dengan prediksi harga, W-nya itu sebagai bobot atau kemiringan garis, dan B-nya itu sebagai bias atau intercept. Agar model makin akurat, kita meminimalkan dengan menggunakan mean squared error atau MSE, yang dimana teman-teman bisa dilihat pada layar yang telah ditampilkan. Dari rumus MSE tersebut, kita mencari turunan parsial, di mana turunan parsial terhadap W dan untuk turunan parsial terhadap B. Lalu, untuk mengupdate parameter, kita menggunakan rumus yang telah ditampilkan, yaitu parameter W sama dengan W dikurang alfa turunan parsial dari W, dan untuk parameter B yaitu sama dengan B dikurang alfa untuk turunan parsial dari B. Dalam menghitung prediksi harga rumah, langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu normalisasi data. Normalisasi data dilakukan agar nilai X tidak terlalu besar supaya proses gradien stabil. Dan untuk rumusnya yaitu X normal sama dengan X dikurang dengan nilai rata-rata dibagi dengan nilai dari simpangan baku. Di sini kita akan menghitung nilai rata-rata dan simpangan baku, di mana untuk nilai rata-ratanya itu kita masukkan tadi data set yaitu X sebagai luas rumah, untuk nilainya yaitu 30 ditambah 50 ditambah 70. Karena data nilai X-nya itu sebanyak 3, maka kita bagi dengan banyaknya nilai X, lalu diperoleh untuk nilai rata-ratanya itu sama dengan 50. Begitupun juga dalam menghitung simpangan baku, di mana S sama dengan nilai dari X-nya itu kita kurangi dengan nilai rata-ratanya, lalu dikuadratkan. Setelah kita menghitung, maka untuk nilai simpangan baku itu kita peroleh 20. Sehingga kita memperoleh untuk nilai X30 itu, untuk nilai X normalnya, nilai X kita kurangkan dengan nilai rata-rata, kita bagi dengan nilai dari simpangan baku itu sendiri. Jadi untuk nilai X30 itu kita peroleh min 1, begitupun juga untuk nilai X50 kita peroleh 0, dan untuk nilai X70 itu kita peroleh plus 1. Normnya itu sama dengan min 1,0,1. Langkah kedua yang kita akan lakukan yaitu inisialisasi parameter. Untuk nilai parameter awalnya itu W sama dengan 0, B sama dengan 0, dan kita gunakan alfa sama dengan 0,001. Langkah ketiga, kita menggunakan fungsi error atau MSE. Rumusnya yaitu yang telah ditampilkan di layar. Untuk mencari W, maka kita akan menghitung dengan menggunakan turunan parsial yang telah ditampilkan di layar. Teman-teman bisa lihat. Lalu untuk langkah kelimanya itu kita melakukan iterasi pertama. Dalam melakukan iterasi pertama, kita menggunakan rumus yaitu Y predikat sama dengan WXI ditambah B. Nilai I itu sama dari 1, 2, dan 3. X normnya itu yang telah kita ketahui tadi, yang kita hitung, min 1, 0, dan plus 1. Y-nya itu yang telah kita lihat tadi sebelumnya di dataset, untuk nilai 50, 80, 110, dan untuk nilai dari Y predikatnya itu sama dengan 0. Dan untuk menghitung nilai error, kita menggunakan rumus EI sama dengan YI dikurang Y predikat. Maka hasilnya 50, 80, dan 110. Lalu kita menghitung gradien terhadap W, di mana rumusnya yaitu turunan parsial W yang teman-teman bisa lihat. Setelah kita menghitung
menggunakan rumus yang telah teman-teman lihat, maka akan diperoleh untuk nilai dari gradien terhadap W itu sama dengan minus 40. Lalu begitupun juga dalam menghitung gradien terhadap W, kita gunakan rumus yang teman-teman bisa lihat di layar. Setelah kita menghitung, kita akan menemukan hasil untuk gradien terhadap W-nya itu sama dengan minus 160. Lalu langkah yang keenam itu kita mengupdate parameter dengan kita menggunakan alpha tadi yaitu 0,001. Untuk parameter baru atau W-nya itu kita gunakan rumus sama dengan W dikurang alpanya turunan parsial dari W. Terus kita masukkan nilainya, maka diperoleh untuk nilai parameter barunya itu sama dengan 0,04. Begitupun juga dalam mencari nilai parameter B baru sama dengan B dikurang alfa turunan parsial dari B, kita masukkan nilainya lalu diperoleh untuk hasil dari nilai parameter baru dari B sama dengan 0,16. Jadi setelah iterasi pertama kita dapat memperoleh nilai dari parameter W-nya itu sama dengan 0,04 dan nilai untuk B-nya itu sama dengan 0,16. Lalu langkah yang ketujuh itu setelah konvergen dari hasil yang telah kita peroleh tadi, maka diperoleh setelah iterasi ke 9500, nilai akhirnya itu nilai dari W-nya itu sama dengan 29,9 sekian dan untuk nilai B-nya itu sama dengan 80, sekian. Setelah kita memperoleh nilai W dan B-nya, kita ingin mengembalikan hasil regresi linear dari data yang sudah dinormalisasi atau standarisasi ke skala aslinya. Jadi kan pada awalnya kita menggunakan data yang sudah distandarkan dengan menggunakan rumus sebelumnya yaitu X standar sama dengan X dikurang min dibagi dengan X standarnya. Jadi sehingga hasil bobotnya itu dan biasnya diperoleh dari proses iterasi masih dalam skala standar, bukan skala data yang sebenarnya. Karena kita ingin hasilnya itu dalam skala asli, maka kita perlu mengembalikan nilai dari parameter W dan B. Adapun untuk mengembalikan nilai dari parameter W itu, kita dapat melihat rumusnya yaitu nilai parameter W real sama dengan W dibagi X standar. Maka diperoleh untuk nilai dari skala asli untuk W itu sama dengan 1,49995. Begitupun juga dalam mengembalikan nilai B itu sendiri, maka kita menggunakan rumus nilai parameter B real sama dengan B dikurang W dikali X min per X standarnya. Maka diperoleh untuk hasilnya itu sama dengan 5,000225. Maka setelah kita mencari atau mengembalikan nilai parameter W dan B ke skala aslinya, maka kita tusi nilainya itu ke persamaan model regresi linear yaitu YH sama dengan WX tambah B, di mana Y-nya itu sama dengan nilai parameter skala aslinya itu 1,4 sekian, maka kita bulatkan menjadi 1,5x dan nilai parameter untuk B-nya itu dalam skala asli itu sama dengan 5. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan program tentang prediksi harga rumah. Nah, di mana program ini buat untuk mencari hubungan antara luas rumah dan harga rumah dalam bentuk persamaan gerak lurus. Nah, yang pertama itu kita akan memasukkan data awal, yang dimana data awalnya itu ada X, Y, dan N, yang dimana itu X sama dengan 30, 50, dan 70. Lalu Y sama dengan 50, 80, dan 110. N sama dengan 3. Selanjutnya kita akan menormalisasikan data. X min sama X mean sama dengan mean X standar deviasi sama dengan standar deviasi, X normalisasi sama dengan dalam kurung X dikurang X mean dibagi standar deviasi. Nah, di sini mengapa harus dinormalisasikan? Nah, karena jika angkanya itu terlalu besar seperti 70 dan 110, proses gradient descent bisa melompat dan tidak stabil.
Jadi kita ubah X menjadi skala kecil sekitar -1 sampai 1 agar perhitungannya halus. Selanjutnya itu kita akan inisialisasi parameter yang dimana itu W sama dengan 0, B sama dengan 0, alfa sama dengan 0,001. Tol sama dengan batas kecil konvergen. Kalau perubahannya sudah sangat kecil, program akan berhenti. Nah, di sini tuh maksimal iterasinya itu ada 20.000 iterasi. Kita akan melihat MSE sama dengan W dalam kurung WB, habis itu dalam kurung 1/n dikali sumeri dalam kurung Y dikurang dalam kurung W dikali X normalisasi ditambah B pangkat 2. Nah, selanjutnya itu kita akan mulai proses gradientation. Oke, baik, selanjutnya itu hitung arah perubahan atau gradient. Nah, kalau dw-nya positif berarti w-nya terlalu kecil. Nah, maka itu akan perlu dinaikkan. Nah, kalau dw-nya negatif berarti w-nya itu terlalu besar, berarti kita akan perlu turunkan. Selanjutnya itu update nilai parameter yang dimana W-nyof sama dengan W dikurang alpha dikali dw. Selanjutnya B-nyof sama dengan B dikurang alpha dikali db. Nah, sekarang kita akan ngecek apakah sudah stabil. Nah, jika yang di sini kita akan mengecek apakah sudah stabil, ya berarti jika perubahan W dan B sudah sangat kecil, sangat kecil dari 0,000001, artinya model sudah konvergen. Nah, maka proses dihentikan lebih cepat, tidak perlu sampai 20.000 iterasi. Nah, selanjutnya simpan dan tampilkan progress. Nah, di sini tuh kita akan setiap 500 iterasi MATLAB akan menampilkan perkembangan nilai W, B, dan MSE. Setelah itu konvergen atau tampilkan hasil akhir. Nah, di sini tuh MATLAB akan menampilkan hasil akhirnya. Nah, selanjutnya itu kembalikan ke skala asli. Oke, selanjutnya kita akan cetak model akhirnya.